Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lanjutan dari video pertama tadi, kita akan membahas lanjutan dari gejala sosial, yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja diartikan sebagai perilaku remaja yang melanggar norma tertulis dan tidak tertulis. Norma tertulis di sini norma hukum, tapi norma yang tidak tertulis ini biasanya aturan-aturan yang berlaku di sebuah masyarakat. Karena kadang masyarakat itu memiliki aturan-aturan khusus yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Kenapa bisa terjadi kenakalan remaja? Seorang remaja itu belum dianggap sebagai orang yang dewasa. Seorang remaja dia masih mengalami perkembangan fisik dan psikis. Perkembangan ini ditandai dengan berbagai hal seperti perasaan, rasa ingin tahu yang besar, senang mencoba sesuatu yang baru, dan sering berkumpul dengan teman yang memiliki kesamaan pikiran. Mereka masih mencari jati diri untuk menunjukkan karakteristik masing-masing yang membedakan dirinya dengan orang lain. Nah, pada saat proses mencari jati diri inilah kadang remaja melakukan hal-hal yang disebut sebagai kenakalan remaja. Contohnya di sebelah kanan ada foto anak SMP yang sedang merokok. Sebenarnya mereka itu belum memahami apa yang mereka lakukan. Mereka hanya ikut-ikutan teman atau takut diolok-olok oleh temannya. Contoh dari kenakalan remaja ini sendiri bukan hanya merokok, banyak hal, tawuran, kemudian minum minuman keras atau penyalahgunaan obat-obat yang sebenarnya untuk kesehatan malah digunakan untuk mabuk-mabukan untuk kenakalan remaja, berbuat tidak sopan, ujaran-ujaran kebencian, bully itu juga merupakan bentuk kenakalan remaja. Ada lagi kriminalitas. Apa itu kriminalitas? Jadi sebuah tindakan dikatakan kriminalitas apabila dia melanggar norma hukum dan merugikan bagi masyarakat baik segi moral maupun material. Contoh kriminalitas banyak, ada penyalahgunaan narkoba. Itu pada gambar 1. Jadi bentuk kriminalitas yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba itu bisa digunakan untuk pengobatan. Yang tidak boleh dilakukan adalah penyalahgunaannya. Artinya ada tujuan khusus dari obat-obatan tersebut tapi disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri. Penyalahgunaan narkoba diartikan sebagai penggunaan narkoba yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan, melainkan adanya keinginan menikmati pengaruhnya sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Contoh yang kedua dari tindakan kriminalitas adalah cybercrime atau kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misalnya berkaitan dengan pornografi atau penyebaran video porno atau gambar-gambar porno, penggelapan uang, pencurian data seseorang atau hacker biasanya hacker sosmed seseorang kemudian digunakan untuk menipu, pengaksesan sistem secara ilegal, pembobolan rekening bank, penyebaran informasi yang menyesatkan atau berita hoax, dan transaksi barang ilegal. Itu cybercrime. Ada lagi korupsi. Itu gambar nomor 3. Korupsi adalah tindakan seseorang atau kelompok dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau bersama orang lain atau suatu badan secara langsung tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah. Artinya ada uang yang seharusnya memiliki tujuan tertentu malah dimanfaatkan untuk memperkaya diri sendiri. Ada lagi perdagangan manusia atau yang dikenal juga dengan istilah human trafficking. Di mana human trafficking ini merupakan transaksi yang menjadikan manusia sebagai objek jual beli.
Jadi umumnya orang jual beli itu adalah berupa barang, ini adalah manusia, makanya dikatakan perdagangan manusia. Bisa jadi perdagangan manusia ini perdagangan anak, organ tubuh, atau memperdagangkan perempuan untuk dijadikan sebagai pelacur. Prostitusi itu contoh dari perdagangan manusia. Ada lagi gejala sosial yang selanjutnya, penyimpangan seksual. Apa itu penyimpangan seksual? Yaitu menunjukkan adanya orientasi seksual atau ketertarikan secara seksual yang berbeda dengan masyarakat umum. Umumnya seseorang wanita tertarik dengan laki-laki, kemudian laki-laki tertarik dengan wanita. Tapi di sini ada penyimpangan atau ketidakwajaran. Apa saja itu? Yang pertama adalah waria atau kepanjangannya wanita pria, yaitu laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupan sehari-harinya. Secara fisik dia adalah laki-laki, memiliki alat kelamin laki-laki, tetapi mengekspresikan identitas gendernya sebagai perempuan. Bisa dengan merubah fisiknya, kemudian berpakaian seperti perempuan, atau yang lebih ekstrim lagi dengan merubah alat kelamin mereka, wajah mereka, bentuk tubuh mereka menjadi perempuan, padahal laki-laki tapi bentuknya perempuan. Bisa kalian lihat tiga sebenarnya mereka public figure di Indonesia yang sudah melakukan transgender menjadi waria. Kemudian penyimpangan seksual yang kedua adalah homoseksual dan lesbian. Homoseksual atau gay adalah ketertarikan antar individu yang berjenis kelamin sama, atau laki-laki tertarik dengan laki-laki. Lesbian itu sebaliknya, yaitu ketertarikan antar individu yang berjenis kelamin sama, di mana di sini adalah seorang perempuan. Contohnya dari sebelah kiri itu perempuan dengan perempuan menikah katanya dan memiliki seorang anak. Itu tidak mungkin terjadi ya, bisa jadi mereka melakukan yang namanya meminta sperma laki-laki kemudian dimasukkan ke dalam rahimnya dan melahirkan anak. Bukan hasil dari hubungan sesama jenis ini, karena itu adalah suatu hal yang mustahil. Ada lagi biseksual. Diartikan sebagai penyimpangan orientasi seksual individu yang tertarik dengan laki-laki dan perempuan sekaligus. Contohnya di atas itu di tengah ada seorang laki-laki sama mukanya, dia tertarik dengan laki-laki tapi juga tertarik dengan perempuan. Di satu sisi normal tapi di satu sisi dia kelainan. Ini tidak hanya terjadi pada laki-laki tapi juga bisa terjadi pada perempuan. Jadi perempuan juga bisa mengidap biseksual. Ada lagi pedofilia. Nah, kalau pedofilia ini dia merupakan gangguan psikoseksual artinya ada kaitannya dengan gangguan psikologis atau kejiwaan, sehingga seseorang itu memiliki ketertarikan abnormal atau tidak normal terhadap anak-anak. Diartikan pula sebagai penyuka anak kecil. Ini biasanya terjadi pada kebanyakannya terjadi pada kaum laki-laki, di mana dia memiliki ketertarikan kepada anak kecil, baik itu anak kecil yang berjenis kelamin perempuan maupun berjenis kelamin laki-laki. Sekian penjelasan dari Ibu untuk ragam gejala sosial. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang penelitian sosial. Setelah kalian menyimak penjelasan ini, silakan pelajari, maksudnya silahkan kerjakan soal yang sudah Ibu lampirkan dengan ketentuan tulis nama dan kelas, kemudian tulis soal dan jawaban, dan kumpulkan tidak lewat dari 1 minggu. Apabila kalian tidak memahami atau ada yang dirasa kurang, silakan bertanya kepada Ibu melalui WA pribadi. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.